Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku, apa kabar? Baik ya. Semoga kamu selalu sehat dan kondisi fisikmu juga semakin baik ya. Alhamdulillah. Untuk penonton, terima kasih sudah mau mampir. Terima kasih sudah mau menonton. Walaupun konsep dari konten kami membingungkan, tapi secara poin bisa didapat sebenarnya penonton. Oke, kita kasih penjelasan dulu ya. Jadi di sini saya Ciku dan ada teman saya di sini saya Sanyu, teman saya Ciku. Tugas saya Sanyu itu untuk menjelaskan, memaparkan, mengungkapkan juga menasehati Ciku dengan sifat-sifat buruknya agar bisa dikoreksi. Akhirnya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Nah, seperti itu secara poin dari konten kami agar bisa dinikmati oleh penonton. Dan selanjutnya dari sekarang saya mungkin memberanikan diri ya untuk meminta tolong kepada penonton. Pasti banyak ide atau sesuatu yang terbersit di benak penonton saat nonton kita ya, entah kekurangan pada kualitas konten atau memang isi dari materi sifat buruk yang kita bongkar gitu-gitu. Jadi saya kepada para penonton mohon kalau memang ada masukan tolong dicantumkan di komentar agar kami menjadi pribadi yang lebih cepat untuk memperbaiki diri lagi. Begitu. Jadi kami mohon ya kepada para penonton, mohon dengan rendah hati juga dengan tulus ya. Semoga bisa penonton juga mau berinteraksi dalam artian mendukung perkembangan diri kami, perkembangan kami untuk menjadi lebih baik. Oke, sekarang kepada Ciku kita balik ke konteks. Ciku kayaknya kita harus latihan lagi untuk membangun emosional, suasana yang bisa membangun emosional kita dalam 4 mata begini ya. Jadi seringkali setelah ada yang nonton tuh kayak terbersit bahwa kita tuh ada yang nonton nih. Jadi kita pasang aksi ya, gitu kan. Nah ini agak susah memang karena memang platformnya YouTube ya yang memang dilihat orang, dan tapi ini salah satu usahamu juga agar bisa berani keluar dari persembunyian kan, bukan menjadi pribadi yang sembunyi terus. Ya mungkin nggak pakai dukungan dari set yang keren atau properti yang lengkap untuk bisa membangun emosionalnya. Ya udah latihan ringan aja nggak apa, tapi memang perlu tak sampaikan agar jadi pengingatmu gitu ya pas nonton nanti videonya nanti. Oke, kita balik ke konteks video yang ke-14 ini, hari ke-14 genap 2 minggu. Kita kasih judul suka mengkoreksi orang lain tapi lupa untuk bercermin. Oke. Secara definisi atau arti, ini juga salah satu sikap burukmu ya, Ciku ya, perlu kamu jadiin PR. Secara artinya, itu sikap buruk yang hanya berfokus kepada kesalahan, kelemahan, dan juga hidup orang lain, tapi lupa untuk atau enggan untuk menyadari keburukan diri sendiri. Nah ini bisa kamu langsung gitu ya Ciku ya, kayak sifat-sifat buruk yang lalu. Wah iya nih, aku sering banget nih kayak nimbrung omongan nasihatin orang lain padahal belum tentu aku lebih baik dari dia. Pas sadar sebenarnya juga muncul kesadaran kayak gitu, tapi pas ada momennya kamu bisa terlihat baik, terlihat bijak, wah itu kayak memanfaatkan bener kan. Nah itu tadi. Jadi sifat buruk seperti ini tadi itu biasanya ditutupi dengan alasan peduli sama orang atau ingin membantu sesama, tapi tidak lebih sebenarnya alasannya bahwa untuk terlihat keren, terlihat benar, terlihat lebih bijak. Munafik ya. Oke, dampak buruknya menjadi munafik.
ya jelas kamu akan jadi orang yang munafik karena secara pengertian saja tadi hanya ingin terlihat jelas, bukan pada alasan yang kamu ungkapkan sebenarnya, yaitu ingin peduli ataupun ingin membantu. Nah ini kan buruk ya, kamu jadi munafik tadi kan. Selanjutnya kamu akan jadi orang yang toksik, di mana kata-katamu tadi karena keseringan kamu saat ada situasi seperti itu, kamu masuk dengan kata-kata bijakmu, kata-kata motivasimu, tapi karena keseringan mungkin kamu masuk dalam situasi seperti itu, kamu manfaatkan, kamu tidak lagi jadi mempedulikan kualitas dan bobot dari kata-katamu, tapi ya mempedulikan gimana kamu terlihat kerennya tadi. Nah, orang akan lama-lama menjadi jenuh dengan kata-katamu karena tahu sebenarnya kamu hanya pandai berkata-kata saja gitu loh. Nah, itu yang bikin kamu jadi terlihat toksik seperti itu. Lalu kamu akan menjadi orang yang kecewa atas keinginan dan ekspektasimu. Kenapa? Saat kamu memberi masukan, nasihat, pasti dalam benakmu sudah terlihat keren tuh, sudah terlihat bijak di mata orang. Kamu pasti pengennya orang ini atau orang tersebut yang kamu nasihati langsung nurut, langsung berkembang, langsung mempraktekkan apa yang udah kamu ajarkan atau kamu jadikan materi untuk pembelajarannya atau nasihat untuknya. Nah, kamu pengen dia langsung praktekin gitu. Tapi secara kenyataan itu nggak mungkin gitu. Orang kan beda-beda ya. Orang pasti beda-beda, nggak langsung. Apalagi kalau kamu ketemu orang yang memang dewasa dalam merespon nasihat ataupun kritik orang. Kalau kamu sudah dikenal orang yang munafik tadi, tentu dia hanya memasukkan omongan dari telinga kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi kamu akan kecewa di sana. Ya frustasi juga bahkan bisa. Kenapa ya kamu merasa udah dilihat orang keren tapi ternyata kamu nggak dinut, kamu nggak didengerin sama orang yang udah kamu kasih nasihat. Itu dampak buruknya, kamu jadi orang yang berekspektasi tinggi dan sering kecewa, akhirnya pasti frustasi juga. Solusinya itu dampak buruk sudah amat sangat banyak ya. Maksudnya bukan banyak ininya poinnya, tapi banyak banget kualitasnya ini untuk bisa mempengaruhi kemajuan mentalmu. Selanjutnya di solusi kita hilangkan dampak positif kita hilangkan ke solusi. Solusinya sadari dulu kamu punya sifat buruk itu. Sudah tadi kamu kayak merasa gitu kan, ya aku emang sering kok ngoreksi orang, apalagi ngasih nasihat tanpa peduli aku bahwa aku tuh juga punya keburukan gitu ya. Sadari itu, secara dewasa kamu bisa menyadari, maka juga lebih cepat untuk bisa memerangi itu. Sering sekali ya, setiap sifat buruk harus disadari dulu bahwa kamu punya, baru kamu akan lebih ikhlas untuk bisa memerangi atau menghapusnya. Selanjutnya solusinya coba jangan sedikit-sedikit atau latih dirimu untuk lebih tenang kalau ketemu situasi di mana kamu melihat kelemahan dan kesalahan orang lain ini. Sebelum kamu melontarkan kata-kata atau menimbulkan benak menghakimi orang atau munculkan nasihat untuk orang, munculkan dulu nasihat untuk dirimu sendiri. Bentar. Itu orang kayaknya gini, kayak posisinya mungkin orang lagi gimana, sebelum kamu mikir nih orang harusnya gitu, tapi harusnya bentar, aku kayak punya keburukan yang sama nggak ya sama dia. Nah ini lebih bisa untuk membuatmu ngerem ya, agar tidak cepat-cepat menghakimi orang dan sok mengkoreksi orang. Terus kamu sadari juga bahwa nggak ada
faedahnya, nggak ada manfaat yang lebih buatmu terlihat keren, terlihat benar, terlihat bijak di mata orang lain itu. Untuk kemajuanmu nggak ada sama sekali, karena memang ya pada akhirnya kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri, bukan pandangan orang lain. Menjadi munafik itu benar mengganggu gitu ya. Jadi ya udah, kamu fokus pada perkembangan dirimu saja, nggak usah fokus pengen dilihat orang kamu itu keren gitu. Nah, ini juga sebuah solusi. Ya itu pasti candu ya, kayak dopamin juga ya, bikin ketagihan terlihat keren di mata orang tuh. Tapi tinggalin, nggak usah. Udah di usia dewasa ini nggak ada manfaatnya kan, tinggalin aja. Itu paling solusinya juga, dan itu juga cukup membuatmu menghindari atau ya membuang sifat burukmu, yaitu suka mengkoreksi orang lain tapi lupa bercermin tadi. Cukup sadari bahwa kamu punya banyak sekali sifat buruk. Kenapa harus menghakimi orang? Kenapa harus menghakimi orang? Sedangkan sifat burukmu aja banyak banget. Dan jangan lupa bahwa orang itu juga, setiap manusia itu punya perjuangannya sendiri. Jadi beda-beda, lain orang, lain juga perjuangannya. Jadi nggak usah sok ngurusin orang lain ya, nggak usah sok ngoreksi orang lain ya, koreksi dirimu aja sendiri. Itu turunin tuh yang kayak gitu tuh, jelek banget tuh sifatnya ya, Ciku ya. Dapat poinnya maksudnya. Oke. Secara ini kutipan ya, biasanya ada kutipan. Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang melintas ini aja mungkin. Tadi kamu ngoret-ngoret, terus kamu dapat satu kalimat yang bagus. Jadi luka yang tidak disembuhkan itu akan terus bicara lewat cara kita menghakimi orang lain. Gitu gak sih? Iya ya, jadi karena luka yang tidak disembuhkan akan terus bicara lewat cara kita menghakimi orang lain. Itu salah satu kenapa kamu menjadi orang yang suka mengkoreksi orang lain. Bisa jadi ada luka dalam dirimu yang tersimpan lama, yang tidak cepat kamu sembuhkan atau kamu ikhlaskan untuk pergi. Dan akhirnya kamu melihat ada kesempatan untuk menumpahkan itu jadi sebuah penghakiman untuk orang lain, dan itu buruk. Itu buruk. Oke, terima kasih untuk hari ini, Ciku. Terus berlatih, terus berkembang. Aku tahu segala keterbatasanmu, tapi dunia itu berubah tanpa melihatmu berusaha untuk berubah. Dunia itu semakin maju, dunia itu semakin berkembang, tidak melihatmu berkembang atau tidak. Jadi ya semuanya tergantung pada kamu sendiri. Mau nggak kamu ngikutin zaman, mau nggak kamu bersaing, mau nggak kamu jadi orang yang berkualitas. Nah, ini semua tergantung pada pilihanmu. Nggak apa-apa mulai sekarang, baru mulai. Orang lain mungkin sudah dari kemarin-kemarin, tapi ada juga yang mungkin 1 bulan kemudian setelahmu ada yang baru mulai juga. Jadi semua orang punya perjuangannya sendiri-sendiri, semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Cukup fokus pada masalahmu dan temukan solusinya. Kalau tidak, ya bertahan agar kamu tetap jadi orang yang bisa menghadapi ujian ataupun masalah-masalah hidup. Ciku dengan sangat hati-hati, coba kamu resapi lagi apa yang sudah kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Banyak sekali yang harus kamu pikirkan. Kamu laki-laki penuh tanggung jawab, kamu laki-laki yang harusnya bermental baja,
Kenapa masih stuck di tempatmu? Kenapa masih sembunyi? Enggak tempatnya laki-laki menahan gengsi, bukan tempatnya laki-laki menahan malu ditertawakan. Kan hidup yang belum pernah ditertawakan tidak bisa dibilang hidup kan. Jadi ya coba keluar. Siapa sih orang yang menertawakanmu dan di poin apa kamu ditertawakan? Perbaiki di sana. Jadi dewasa, terus berkembang dan tanggung jawab. Kamu laki-laki yang penuh dengan tugas yang harus kamu emban. Belajar itu sampai mati, berusaha itu terus menerus. Nikmati terus prosesnya. Prosesnya itu yang jadi fokusmu dan sekarang masalahmu ada di konsisten. Oke, kalau masalah tujuan hasil akhir itu sebuah hadiah saja. Tapi proses ini yang akan menjadi kenanganmu. Oh ya, kamu juga harus punya kesabaran ya. Nah, ini juga inti dari keberhasilan. Oke, terima kasih Ciku. Kamu sudah ada di 2 minggu. Berarti tersisa masih berapa hari ke depan. Jangan pernah putus ide, jangan pernah putus semangat. Walaupun banyak sekali gangguan eksternal ya kayak mati lampu, kamu tinggal di daerah harus kamu maklumi. Jadi curi kesempatan, setiap ada kesempatan bikin. Ya. Oke, Ciku, terima kasih atas hari ini. Terima kasih untuk sampai ke angka 14. Selalu semangat. Terima kasih juga dan minta maaf kepada para penonton. Mohon dukungannya seperti yang saya minta tolongkan tadi. Kalau memang terbersit ide ataupun masukan untuk kami agar kami bisa lebih berkembang, tolong jangan ragu untuk tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.